Para hadirin, pada malam ini juga acara ini disiarkan langsung atau live streaming di YouTube Kembang Ngeceng. Pada diri kaulan layarana coba kemari dulu jam. Ada yang ingin Rama sampaikan di hadapan Bang Nayarana? Sehat karena doa dari yang diri Allah sehat. Utrayana Gopa sifat mangaba selaku guru besar juga pimpinan Padepokan Utrayana Gopa. Dia dapat Bang Nayarana murid satu-satunya juga putra mahkota kerajaan negara Mandura yang sengaja dititipkan jangan sampai dibunuh saja penguasa Mandura Prabu Kamsadewa. Bersuara wiku begawan rasa diri eyang segala ilmu penemu aji pengerti jampe pemakai yang ada dari diri eyang rasa diri eyang semua udah diturunin ke anak murid eyang. Dari apa sebab ilmu semuanya diturunin ke Bang Nayarana, ya rasa diri eyang
eyang diibaratkan matahari mah eyang mau deketan ke suruh. Bahasa kasar teh mau deket dipanggil amanya maha kuasa gitunya menjadi namanya umur momen nggak kudu tua nggak kudu muda. Cuman kalau emang udah seperti diri ayam harapannya apa tuh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asalnya darinya maha kuasa, nanti kesononya paling juga balik lagi ke dia. Nah, jadi sebenarnya diri sampean teh putra raja negara Mandura. Orang tua sampean Prabu Basudewa, apa sebabnya diri sampean dititipkan pada diri eyang? Karena bahaya kalau sampai diri sampean ketahuan pada penguasanya sekarang, yaitu Prabu Kangsadewa. Memangnya dari apa sebab eyang? Sebab Prabu Kangsadewa jadi raja di kerajaan Mandura itu tetibang boleh ngerebut, boleh rampas dari orang tua sampean, sedangkan orang tua sampean teh orang tua angkatnya Kangsadewa. Jadi sebenarnya saya pengen tahu yang jelas soal keturunan dari Prabu Kangsadewa. Eyang gampang. Prabu Kangsadewa sebetulnya anak bangsa buta denawa, anak jin, anak genderuwo, yaitu Gorowangsa. Gorowangsa suka sama orang tua sampean, saking suka-sukanya begitu Prabu Basudewa berangkat ngumbara. Penjaman dulu raja kesukaannya paling nggak berburu ya Pak. Ketika Basudewa berburu, Gorowangsa teh berubah jadi orang tua sampean, jadi Basudewa. Apa kejadian? Kayak makan maka makan ibu sampean, kayak pakai maka pakai, apa uplek kalau kata saman teh, ngerti uplek? Nah, kenapa dilayani nama ibu sampean? Sebab rupanya sama sama bapak sampean, makanya dilayani juga, sehingga kejadian benih cinta dari Prabu Gorowangsa jadi nitis, yaitu anaknya Prabu Kangsadewa yang sekarang jadi raja. Tadinya mah nggak diakuin juga, karena emang bangsa buta denawa, bangsa jin, bangsa siluman bersifatnya emang pengen yang kuasa itu. Jangan lagi apa yang jadi haknya, kalaupun bukan haknya juga kalau udah pengen mah pengen yang punyai. Dan bangsa siluman mah kalau udah minjem dia mau ngulangin mau enggak, ama makan mau, ama nyari Jadi Prabu Kangsadewa teh masih keturunan dari Prabu Gorowangsa, keturunan genderuwo, keturunan buta denawa. Diusir kejadian orang tua sampean Basudewa dari kerajaan, digantiin rajanya pada Prabu Kangsadewa, sehingga sengsaranya orang tua sampean Prabu Basudewa. Jangan apa adanya ngerebut, jangan apa adanya ngambil lagi itu teh kerajaan, dibager betis anak.
siapa hanya pengen ngerebut kekuasaan, bukan ketimbang sekedar jabatannya putus, tapi nyawanya juga dihilangin. Kejamnya Prabu Kangsadewa, hingga kejadian satu hari Prabu Kangsadewa ngimpi apa yang ngimpi, bahwasanya suatu saat kekuasaannya bakal runtuh pada dua anak, yang satu anak bule, yang kedua anak yang hitam. Makanya disebar seluruh pasukan negara Mandura Harja, setiap ada anak kecil, setiap ada orang, jangan lagi yang bule, jangan lagi yang hitam, yang biasa-biasa aja dibunuh. Dimati. Sebab apa? Sebab dapat impian itu bahannya. Bila itu jabat baik gede, Kangsadewa bakal direbut kekuasaan, bakal dilengserkan. Dan kebetulan ini mah Rusia, kalau kata sama kata orang dulu ya mah, kata orang sekarang rahasia. Atuh anak yang bule abang sampean, jadi diri kaulah teh punya kakak, ada kakrasana, cuman debat diilinya beda, gak dicampurin, takut nanti ketahuan. Di pertapaan Arga Sunyo, bangga ini mah kalau gak dicatat malu. Yang kedua, yang saudara sampean teh perempuan Dewi Rara Ireng. Rara Ireng tiba namanya doang Rara Ireng, aslinya mah manis cantik. Nah, segala ilmu penemu aji pengerti tadi udah yang kasih ke anak, udah dikasih tahu pada diri anak, kayak bibit mah anak mah sebenarnya bibit unggul mah. Sebab anak raja sekagak-kagaknya kalau emang bibitnya bagus masa nanti anaknya kudu jelek. Kayak ayam mah kalau emang bapaknya bangkok emaknya bangkok masa kudu jadi ayam katek. Sekagak-kagak bangkok kayak blaster itu. Kayak sama kan emang dulu bapaknya tukang trompet, sekarang anaknya jadi tukang sarung. Emang anaknya dimpanin boleh nyaron sama si Saman, emang zamannya juga berbeda, anaknya karena jadi tukang organ. Darah seninya mah ada, sebab apa? Sebab biasanya dikasih makan saja. Iya, biasanya tuh kalau seni mau begitu. Makanya kita kalau dikatain keturunan jangan marah teh begitu. Saya kayak marah. Kayak Aceh tukang kedemong, zaman dulu juga emang makanya dia sekarang jadi tukang kedemong juga. Dulu mah bapaknya rampok. Jadi ngapa bapaknya rampok, anaknya jadi tukang kedemong? Sebab dia mah nggak jadi rampok karena larinya nggak kencang. Sebab jalannya bongkok. Makanya dia mah kuno tuh udah kenyang dikit-dikit balok. Bangga aturan. Namanya orang jadi pemimpin mapan persiapan kudu ada. Pertama ilmu kudu punya, tak bisa kudu punya. Sebab tombol sifatnya jadi pimpinan negara, apa sekecil-kecilnya RT juga kalau yang ilmunya kagak ada mah kan emang orang ngejual rumah orang lagi coret-coret di tanda tangan.
Iya, terima kasih atuh ya. Jadi sebenarnya menurut diri eyang, diri kaulah mesti turun gunung, mesti berangkat ke kerajaan Mandura Harja. Kalau bisa ketemuin dulu abang sampean ke Krasana. Ya kalau gitu diri kaulah permisi dari hadapan diri eyang dulu, mau dibekelin dulu. Ya Pantari baru nyampe udah minta somai, habis somai nyendok nasi, bukan bekal itu, bukan. Eyang punya cakra wadasa, jangan lagi sifatnya manusia biasa, gunung kena cakra wadaksana bisa hancur kayak saman berputumpeng metu kamu. Dia mas haji nama saudara ini gitu. Terima kasih untuk eyang. Tahan napas diri sampean, tenangkan pikiran diri sampean. Sebab yang namanya cakra bukan ditaruh di kepinggang, juga bukan ada tempatnya, taruhnya juga di dada yang kanan. Supaya apa? Supaya ketahuan hati kita bersih. Umpama hati kita nggak jujur, hati kita punya pikiran yang kotor, itu teh cakra bakal makan diri kita, senjata bakal makan Tuhan. Ya terima kasih atuh eyang, tenangkan bakal dikeluarkan cakra pada diri. Pusaka cakra itu teh ya cakra. Kegunaan ini teh cakra sebenarnya buat ngebongkar kebusukan hati manusia, ngebongkar kedok-kedok yang pura-pura benar tapi nyatanya salah. Itu emang ada yang pakai kedok yang itu mati bang umpama. Yang disebut kedok itu pura-pura benar padahal mah jahat. Kayak perempuan mah pura-pura demen padahal mah tiba ngakalin duitnya. Ada yang tongkrong di masjid rajin, di masjid ibadah, itu teh agama dibuat kedok, terkesonoinya motor orang dibawa. Ada, cuma bukan orang sini. Ini teh tugas cakra. Enggak, ya, terima kasih. Jangan sembarangan diri sampean bahwa itu teh pusaka cakra. Bagaimana megangnya eyang? Kata dia yang bilang tenangkan pikiran diri sampean, mohon pada Yang Maha Kuasa, sucikan kita punya niat, bersihkan kita punya cita-cita. Bang layanan berpuji semedi pada Yang Maha Kuasa, Rekung Simanangku, menenangkan hati, menenangkan pikiran. Lenyap keadaan cakra masuk bang layanan. Mana itu cakranya ada, umpama nanti butuh cukup mohon padanya Maha Kuasa. Awas jangan punya pikiran yang jelek. Ya kalau gitu saya permisi dulu masih ada lagi buru-buru kemana sih? Sabar dong, sabar. Sabar aja tuh, Sabar. Masih banyak, sekarang masih sore. Kalau buru-buru dia mau ngapain, bayarannya dia udah mau habis.
Nah, Tadi kita balik duluan tuh. udah tinggal sedikit. Jadi eyang teh bakal ngasih apa lagi? Eyang kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Timbang kembang mau dibabakan masa mau. Ini bukan kembang sembarangan. Hah? Ini teh bukan kembang sembarangan. Mana yang dulu Asep kan cara ngedapetinya biasa, tenangkan hati. Kegunaannya itu kembang Cangkok Wijaya Kusuma kalau diijabah padanya Maha Kuasa. Jangan lagi sifatnya manusia yang timbang sakit, yang udah mati kita olesin itu kembang, kita cipratin pakai air kembang itu bisa jadi hidup lagi. bening Cep. Jadi yang udah mati bisa jadi hidup lagi, bisa jadi hidup lagi. Bagaimana kalau umpama si Saman katanya udah mati, itu dia punya Kubur. kira-kira bisa hidup, bisa yang penting dioles-olesin. Kan kata dia diolesin dia udah gak hidup. Hari itu mah olesin jahe. Mana Ntar. tar dulu aja bangga emang itu. Buat dia beli kembang. Itu teh kembang gede amat, yang kecil jadi hilangin sama aja. Enggak ada yang kayak pegang. Terima kasih kalau gitu ya. Berarti rasa sakit hatinya Rama bakal bisa kebalas pada Bambang Mayarana. Saya bakal menemui Kakang Kakrasana Yutraya. Masih ada tambahan. Masih dulu aja ya, sabar dulu. Eyang punya Aji Triwikrama. Aji Triwikrama kalau nggak ada penerusnya, kalau nggak ada yang megang, bisa jadi cilaka keadaan diri Eyang. Apa artinya Aji Triwikrama? Eyang bisa gede, lebih gede daripada gunung anak. Jadi maksud Eyang paman gede, badan gede, mulut gede, semuanya bisa gede kalau dijabah. Itu teh ilmu Aji Triwikrama. Tuh pakai itu loh, gede loh. Kalau itu ini teh ilmu bagusnya buat Saman, sebab Saman maka katanya ribut kecil aja kecil. Dari segala apa bakal diturunkan ini Aji Triwikrama pada Bambang Mayarana. Oh itu pegawai meramalkan dia punya ilmu karena mau Aji pengerti jampe pemakai maksudnya mau dilepas. Itu teh Aji Triwikrama pada Bambang Mayarana dijabah pada Yang Maha Kuasa. Aji Triwikrama dari itu pegawai makin lama makin gede badan badannya. Wiku pegawai
punya Aji Triwikrama. Ya terima kasih Eyang tengah setengah-setengah nolong diri kaulah. Buat apa kita jadi guru kalau nolongnya setengah-setengah sama murid kita? Pada waktunya kalau anak nggak ada kemajuan ilmunya nggak seberapa, yang malu bukan guru-guru juga. Banyak namanya guru atau boros sifatnya punya anak didik pinter, punya anak didik nggak pinter juga dikejar naik kelas supaya jangan apa malu sama yang lain. Iya baiklah, kalau gitu diri kaulah permisi dulu. Lah ini masih dulu aja ya, dulu sabar. Diturunkannya Aji Triwikrama pada diri Eyang berarti Eyang teh mukswa. Eyang teh udah waktunya berarti dipanggil pada Yang Maha Kuasa. Ampun ya kalau emang kejadian Eyang sampai mundur ini dari alam dunia, maka itu tadi jangan diturunin Aji Triwikrama. Saya malah lebih baik Eyang hidup dan gak ada artinya harta benda segala-galanya ilmu ketimbang nyawa diri Eyang buat bang-bang layaran. Jangan suka ngomong begitu. Yang namanya hidup manusia di alam dunia mah diibaratkan makanan mah ada kadaluarsanya. Ada saatnya kita jaya, ada saatnya kita kena penyakit, ada saatnya kita hidup, juga ada saatnya kita meninggal dunia. Muksibahnya diri Eyang bakal masuk ke garba diri sapi. Ya bangga berdosa diri kaulah pada diri Eyang. Kalau emang di situ ngebunuh si dosa, apa ini mah Eyang yang kepengen. Masuknya Eyang juga, nama Eyang kudu dipakai pada diri sampai. Maksudnya bukan cuma nayarana, diri sampean juga bakal diganti pada Padmanabha. Jadi nama diri kaulah nayarana alias Padmanabha. Terima kasih kalau gitu Eyang. Baik Eyang bakal masuk ke garba surga di garba dari sampean. Eyang pengorbanan diri Eyang tentu gak bakal sia-sia buat layaran. Suatu saat layarana jadi pemimpin, suatu saat layarana jadi raja. Ini tim padepokan bakal dibangun pada diri kau, bakal dibuat besar pada bang-bang layarana. Kakak rasana kakak, ini diri kau layarana. Mari sama-sama kita solehkan orang-orang kita berubah.